Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, before we start our lessons for today, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, pertama-tama Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Syifa? Kemana Syifa? Oh, izin. Kalau yang lainnya gimana? Pada hadir semua? Hadir? Oke. Ibu tulis dulu ya. Oke. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu nih. Kan kalian kelas 12 nih sekarang. Nanti kalau udah lulus, kalian mau pada ngapain nih? Coba. Mau sekolah, mau kuliah? Yang lainnya gimana? Mau nikah? Iya, boleh. Kemudian, yang lainnya gimana? Ada yang mau kerja nggak? Wih, Aul mau kerja? Nah, coba nih, Aul kalau mau kerja. Kalau mau kerja kan biasanya suka bikin apa dulu tuh? Selalu bikin apa dulu sebelum masuk kerja? Iya, bikin dulu surat lamaran ya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang application letter atau disebut juga dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada selayang pandang apa yang akan kita pelajari hari ini, bisa dilihat. Lessons for today. Jadi yang pertama ada definition of application letter. Kemudian yang kedua ada the purpose of application letter. Kemudian yang terakhir ada the format of application letter. Jadi ada definisi, ada tujuan, kemudian ada format atau bagian-bagian. Nah, langsung aja ya. Kita ke definisi. What is application letter? Apa sih application letter itu? Nah, bisa dibaca bareng-bareng ya, bisa dilihat. An application letter is a formal letter written to apply for a job. An application letter is an important information and includes reasons for applying the position. Jadi, application letter itu adalah sebuah surat formal yang bertujuan untuk melamar pekerjaan. Nah, selain itu juga application letter itu berisi tentang informasi tentang diri Anda, kemudian alasan-alasan Anda ingin melamar pekerjaan, mengapa ingin melamar pekerjaan tersebut. Nah, begitulah definisi dari application letter. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari application letter. Nah, di sini to apply for a job. Jadi untuk melamar pekerjaan. Begitu. Selanjutnya, ada format for an application letter. Nah, jadi di dalam application letter itu ada beberapa bagian yang harus diisi. Nah, yang pertama ada di bagian atas applicant's address. Applicant's address itu artinya alamat si pelamar. Nah, di sini ada seperti nama dan lain-lain ya. Nanti untuk detailnya akan Ibu jelaskan setelah menyebutkan bagian-bagian. Nah, yang kedua ada date atau tanggal dibuatnya surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada employer's address atau alamat si pengusaha. Nah, selanjutnya ada salutation. Kemudian ada opening paragraph, kemudian ada body of letter, kemudian ada closing paragraph,
Kemudian ada closing dan signature. Nah, setelah mengetahui bagian-bagiannya, Ibu akan jelaskan lagi ya lebih detail. Nah, pertama tadi paling awal apa coba? Lupa lagi ya. Nah, langsung aja nih. Jadi yang pertama ada applicant's address atau alamat si pelamar. Nah, biasanya alamat pelamar itu di sini menyertakan 4 elemen gitu ya. Yang pertama ada name atau nama. Kemudian yang kedua ada address, alamat. Kemudian yang ketiga ada telepon number, nomor telepon. Terus yang terakhir ada email address, alamat email. Nah, yang kedua ada date atau tanggal. Nah, di dalam tanggal ini kita bisa mengikuti 2 style untuk penulisan tanggal. Yang pertama ada British style, kemudian ada American style. Nah, kalau British style itu di awal bulannya terlebih dahulu, kemudian tanggal, kemudian tahun. Kalau di American style itu tanggal terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Seperti itu. Kalian bisa bebas memilih untuk cara penulisan tanggal ini. Nah, yang selanjutnya ada employer's address atau alamat pengusaha. Nah, biasanya di sini ada 4 elemen juga yang harus diisi. Yang pertama adalah nama dari pengusaha atau nama yang ingin dihubungi gitu ya. Yang selanjutnya ada job title atau pangkat dari pekerjaannya itu di perusahaannya sebagai apa? Sebagai personal manager kah, sebagai director kah, sebagai apalah gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada company's name atau nama perusahaan. Yang selanjutnya ada company's address, alamat perusahaan. Nah, yang selanjutnya, ada yang tahu yang selanjutnya apa? Nih, langsung aja ya. Ada salutation. Nah, salutation itu adalah sapaan. Nah, di dalam sapaan ini biasanya diisi dengan dear siapa-siapa gitu ya. Namun di sini kita bisa mengikuti cara ini. Misalnya yang pertama, dear Miss Laila Sari, misal. Jika kita sudah mengetahui nama dari pengusaha yang ingin dihubungi gitu ya. Apabila Anda belum mengetahui siapa yang ingin dihubungi, kalian bisa hanya menuliskan misalnya Dear Mr. atau Miss, ataupun Dear Sir atau Madam. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, masuk ke opening paragraph. Nah, di dalam opening paragraph itu biasanya berisikan tentang pengenalan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya posisi yang diinginkannya sebagai apa. Kemudian yang selanjutnya ada informasi dari mana Anda mendapatkan surat lamaran pekerjaan tersebut, surat lowongan pekerjaan tersebut. Nah, contohnya di sini ada kalimat nih, bisa dilihat ya. I would like to apply for the post of translator which you have advertised in Kompas on December 31, 2011. Nah, jadi katanya saya ingin melamar pekerjaan sebagai translator yang mana Anda sudah mengiklankannya di dalam Kompas pada 31 Desember tahun 2011. Seperti itu. Jadi di sini dia mengatakan posisi apa yang diinginkan, kemudian dari mana dia mendapatkan lowongan pekerjaan tersebut, di mana dia melihat lowongan pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada body of letter atau inti dari surat ini. Nah, biasanya di dalam body of letter itu berisikan tentang pengalaman-pengalaman, kemampuan Anda, kemudian kelebihan Anda. Pokoknya di dalam bagian ini tuh Anda mempromosikan diri Anda gitu. Jadi jika ingin mendapatkan hasil yang bagus gitu ya, ingin diterima, kalian harus bisa semenarik mungkin untuk mempromosikan diri gitu ya. Nah, misalnya di sini nih kita bisa lihat, I believe I met all the requirements listed in your advertisement. Jadi katanya saya percaya bahwa saya telah mencukupi segala kriteria gitu ya dari apa yang diinginkan
di dalam yang tertera di dalam si iklan tersebut. Dia kan di sini menunjukkan kepercayaan dirinya ya terhadap posisi ini gitu ya. Nah, terus katanya, as a recent graduate in English Literature from Gajah Mada University, I have great knowledge regarding all aspects of translation from bahasa Indonesia to English and vice versa. Nah, dia tuh mengatakan bahwa dia tuh alumni atau lulusan dari Universitas Gajah Mada. Kemudian dia juga mengambil jurusan English Literatur gitu ya. Nah, karena dia lulusan Universitas Gajah Mada, dia tuh mengklaim dirinya bahwa dia itu sudah berpengetahuan gitu ya, sudah mempunyai banyak pengetahuan mengenai translation ini. Dia itu juga bisa mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, begitupun sebaliknya. Nah, itu kan berbentuk promosi diri ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, I enjoy translating and I can translate text from English to bahasa Indonesia and vice versa within very short time with excellent result. Jadi katanya dia bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya dengan cepat gitu ya, di dalam waktu yang sebentar dengan hasil yang bagus. Nah, dia kembali lagi mempromosikan dirinya. Nah, yang selanjutnya, for your further consideration, I have varied computer skills. Nah, selain itu juga dia memamerkan kemampuannya, bahwa dia katanya pandai dalam memakai komputer. Jadi nggak gaptek gitu ya. Nah, yang selanjutnya, I am hardworking. Saya adalah pekerja keras katanya. Kemudian, detail oriented and able to work under pressure as individual as well as in a team. Jadi katanya dia juga bisa bekerja di dalam tekanan, baik itu secara individual maupun di dalam tim gitu ya. Dia nih sampai sini tuh nggak habis-habisnya gitu kan ya, mempromosikan dirinya. Yang selanjutnya, while attended college, I have translated many articles ranging from legal documents, ID, social, forestry to psychology. Jadi dia katanya sudah pernah mentranslate dari banyak konteks, misalnya artikel, legal dokumen, IT, sosial, dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari body of letter ini, pokoknya kita harus bisa semenarik mungkin untuk mempromosikan diri gitu ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, closing paragraph. Biasanya closing paragraph itu ucapan berisikan tentang ucapan terima kasih, kemudian harapan dari si pelamar untuk diadakannya wawancara. Nah, contohnya di sini, thank you very much for your attention. I'm looking forward to hearing from you soon. Jadi katanya dia kan berterima kasih ya di awal, kemudian dia sangat mengharapkan adanya panggilan gitu ya, adanya panggilan dari pihak pengusaha, yang mana berarti dia menginginkan sebuah interview kan, interview pekerjaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada closing and signature. Nah, di sini tuh biasanya closingnya itu sincerely atau best regards dan lain-lain, atau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya diisi dengan kata dengan hormat seperti itu. Nah, kemudian ada nama di bawahnya, kemudian di atas nama itu biasanya diisi dengan tanda tangan gitu ya, di bagian yang kosong tersebut. Nah, yang selanjutnya, nah biasanya selain dari bagian-bagian yang tadi juga ada sebagian pelamar pekerja yang menambahkan enclosement. Nah, enclosement itu di sini ada beberapa contoh dari sebuah enclosement. Yang pertama itu ada resume atau riwayat hidup ya. Kemudian ada identity card, ada KTP, kemudian ada recent photo atau foto terkini. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan hari ini. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Gimana?
Udah ngerti? Oke. Kita sekarang bakalan belajar mengidentifikasi ya bagian-bagiannya. Kemudian dari bagian-bagian tersebut kita menganalisis ciri-cirinya itu masuk ke format apa sih, ke format jenis apa sih. Nah, di sini Ibu udah ada sebuah contoh nih. Bisa kelihatan nggak ke belakang? Kelihatan? Oke. Nah, biar makin kelihatan ya, biar makin gede gitu ya. Ibu di sini bagi suratnya 2 bagian. Nah, bisa dilihat nih yang udah dipotong. Nah, pertama nih, paling atas. Coba masih ingat nggak tadi yang paling atas itu apa? Applicant's address. Iya, benar. Yang selanjutnya, bentar. Nah, di applicant's address tuh tadi mesti ada apa aja? Nama ya, kemudian alamat, nomor telepon, dan email. Nah, kan di sini ada ya, meskipun nggak ada email gitu ya, tapi yang lain ada. Berarti ini termasuk ke applicant's address. Nah, yang selanjutnya ada tanggal nih. Tanggal tuh tadi apa disebutnya? Date ya. Nah, di sini ditulisnya 21st January 2018. Coba kalau gini penulisannya masuk ke British atau American? Ayo. Lupa lagi? Ini masuknya ke American style ya. Ya, ingat? Oke. Nah, kemudian di sini ada Mr. Ron Garrow. Kemudian ke bawahnya ada Chief Human Resources Officer. Kemudian ada Mastercard Inc. Kemudian ada 2000 Purchase Street, Purchase New York, bla 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 bla, USA katanya. Kalau gitu, kalau dari ini tuh ciri-cirinya coba masuk ke dalam apa? Iya, employer's address atau alamat pengusaha ya. Nah, di sini namanya udah tahu ya, kayaknya Fitria Nur Muharramah nih udah tahu orang yang ingin ditujunya siapa, kemudian job title-nya apa. Nah, kalau di sini kan namanya tadi Mr. Ron Garrow, kemudian job title-nya Chief Human Resources Officer. Kemudian selanjutnya adalah ada Mastercard Inc. Itu tuh company's name ya. Kemudian ada apalah itu USA, berarti address ya. Oke. Nah, ada Dear Mr. Garrow. Nah, kalau itu masuknya ke apa? Sapaan ya. Tadi kalau sapaan itu disebutnya salutation. Nah, next ada paragraf pertama nih. Kita lihat dulu ya isinya apa aja. Ibu coba bacain, nanti Ibu translatein juga. Nanti kita baca bareng-bareng, sebutin bareng-bareng itu termasuk ke format apa ya. Nah, I am writing to express my interest in your company as business leader position, which was advertised on the www.linkedin.com website. Jadi katanya dia ingin melamar pekerjaan sebagai business leader, yang mana dia mengetahuinya itu dari iklan yang tertera di linkedin.com, di websitenya LinkedIn. Nah, berarti kalau dari awal-awal kan dia tuh sudah menyebutkan kemauan posisi yang diinginkan gitu ya. Posisi yang diinginkan di perusahaannya itu sebagai business leader. Berarti itu kalau ciri-ciri itu masuknya ke opening paragraph ya. Nah, katanya tuh, I have completing my postgraduate study in President University Business Administration at September 2017.
Terus I have enclosed my CV which shows that I have considerable experience in that position. Dia juga kan sedikit memperkenalkan dirinya ya. Memperkenalkan dirinya itu siapa, kemudian dari mana. Seperti itu. Berarti paragraf ini masuknya ke opening paragraph. Selanjutnya. Nah, katanya I have some experience of managing a team. Jadi itu saya punya pengalaman memanage atau mengatur sebuah tim. Dia tuh di sini sudah mulai membanggakan dirinya ya, atau sedikit mempromosikan dirinya gitu, bahwa dia tuh mempunyai pengalaman memanage sebuah tim. Nah, berarti kalau dia udah mulai mempromosikan diri, itu masuknya ke body of letter ya. Iya. Nah, kita terusin ya. Katanya, I have all qualities a team leader should possess such as can inspire my team and motivate them. I am highly organized and have the leadership qualities that are important in a team leader. Ya, jadi intinya kan di awal juga udah kelihatan ya. Kalau paragraf ini tuh masuknya ke opening paragraph. Karena apa tadi katanya? Karena dia sudah mulai mempromosikan dirinya gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman yang pernah ia alami gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada katanya I have a solid background in business management and development. Tuh, katanya dia punya solid background di business management. Kemudian dari sini bisa dilihat katanya dia juga solid backgroundnya selain di management and development, ada di business communication, kemudian di business leadership. Kali ini lagi-lagi dia menginformasikan gitu ya, bahwa dia itu mempunyai background yang bagus gitu di bidang manajemen ini. Berarti paragraf ini masuknya ke masih body of letter ya. Sip. Nah, yang selanjutnya ada I would like to appreciate the opportunity to speak with you and demonstrate more fully how my qualification can meet your needs and benefit to your company. Jadi katanya dia akan sangat berterima kasih gitu apabila dia diberi kesempatan untuk berbicara secara langsung mengenai kualifikasi dirinya. Dia ingin mendemonstrasikan dirinya kepada sang pengusaha gitu ya, dan dia ingin bertemu gitu ya dengan si pengusaha tersebut. Nah, secara tidak langsung di sini tuh ada pesan tersirat ya, ada kata-kata tersirat gitu ya. Di sini di awal katanya I would like to appreciate the opportunity to speak with you. Nah, dia itu jadi ingin diberi kesempatan untuk berbicara dengan dia gitu, yang mana kalau ingin berbicara pastinya ada sebuah interview ya. Nah, jadi dia menginginkan sebuah interview seperti itu. Nah, kalau udah masuk ke pengen di interview tadi, masuknya berarti sudah masuk ke masih body of letter atau udah ke closing? Udah closing ya? Iya. Jadi di sini sudah masuk ke closing. Nah, yang selanjutnya katanya Thank you sincerely for your time and consideration. I look forward to hearing from you soon. Jadi katanya kan dia berterima kasih ya di awal juga. Terus kemudian dia sangat menanti gitu ya, menanti panggilan gitu, panggilan untuk interview. Berarti paragraf ini juga masuk ke paragraf closing ya. Tuh. Nah, di sini ada best regards. Tadi kalau best regards itu ibu udah bilang kan tadi di awal disebutnya, berarti itu masuk ke apa? Closing ya. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini tuh diberi bagian kosongnya biasanya diisi oleh tanda tangan gitu. Dan di bawahnya juga ada namanya Fitria Nur Muharramah. Seperti itu.
Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin segitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Udah ngerti? Udah siap nih buat ngerjain tugas? Udah? Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita flashback lagi ya, bahwa kita hari ini udah belajar apa aja tadi. Definisi of application letter, kemudian the purpose of application letter, kemudian yang terakhir, the format of an application letter. Iya. Terus tadi bagian-bagiannya apa aja katanya yang ada di application letter itu? Yang pertama ada apa? Applicant's address. Nah, yang kedua ada date ya. Yang ketiga ada apa? Employer's address. Kemudian yang keempat, salutation. Yang kelima, opening paragraph. Yang keenam, body of letter. Yang selanjutnya, closing paragraph. Yang selanjutnya lagi, closing and signature. Oke. Baiklah, udah ngerti ya semuanya, siap-siap nih. Nanti Ibu bakalan ngasih tugas yang pastinya bakal masih seputaran dengan ini. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Oke. See you.